Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ba'du. Para siswa yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan proses pembelajaran di MTSN 1 Kota Cimahi ini. Tentu kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, keluarga kita dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Para siswa yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan mata pelajaran Akidah Akhlak yang insya Allah kita akan pelajari beberapa materi pelajaran untuk materi Akidah Akhlak ini. Para pembelajar yang dirahmati Allah, pada kesempatan pertemuan pekan ini insya Allah kita akan masuk ke materi pertama dari mata pelajaran Akidah Akhlak, yaitu materi tentang Akidah Islamiyah yang merupakan fondasi awal untuk bisa meyakini ajaran-ajaran Islam yang lainnya, sehingga diharapkan kalian mampu melaksanakan seluruh ajaran-ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang materi pada bab ke-1 ini, terlebih dahulu silakan kalian perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pekan ini. Ini dia tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu yang pertama, setelah selesai belajar mata pelajaran pada bab 1 ini, kalian diharapkan dapat mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Tujuan yang kedua, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian akidah Islam. Yang ketiga, setelah belajar, kalian diharapkan mampu menunjukkan dalil tentang akidah Islam. Kemudian yang keempatnya, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan dasar akidah Islam. Yang kelima, menyebutkan tujuan akidah Islam. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pekan ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya sampai dengan selesai. Selanjutnya, marilah kita coba masuk pada materi kita, yaitu tentang akidah Islam. Sebelumnya, silakan kalian simak atau perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah pemandangan yang subhanallah, yang sangat indah sekali. Kemudian ini adalah bagian dari tata surya kita, dan inilah jagat raya kita yang dimana bumi kita berada di dalamnya. Pertanyaannya adalah, siapa pencipta alam semesta ini? Siapakah yang menciptakan keindahan alam semesta ini? Betul sekali. Tentu bagi kita sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah meyakini bahwa Allah lah zat yang maha menciptakan seluruh alam raya ini, maka sesungguhnya kita sudah memiliki akidah. Apa itu akidah? Akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aqoda, yaqidu, aqidatan. Artinya ikatan atau perjanjian, yaitu ikatan atau perjanjian antara seorang makhluk dengan seorang khaliknya. Karena jauh sebelum kita dilahirkan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada kita, yang diceritakan Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah kamu yakin
aku ini adalah Tuhanmu? Dan janin itu pun menjawab, qalu bala syahidna, ya kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ini adalah sebuah persaksian tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha menciptakan makhluk-makhluknya di dunia ini. Kemudian apa itu akidah Islam? Akidah Islam itu bermakna pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Orang-orang yang tidak mempercayai, tidak meyakini kebenarannya, maka tidak dipandang sebagai seorang muslim. Ungkapan akidah Islam dapat dilihat dari sebuah kalimat yang disebut dengan kalimat tauhid yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kalimat tauhid ini harus menjadi prinsip dasar dalam setiap kehidupan kita. Harus kita pegang erat-erat prinsip dasar tersebut, tidak boleh kita lepas dari kehidupan kita sampai ajal menjemput kita. Para siswa yang dirahmati Allah, dasar akidah Islam itu secara garis besarnya ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan firman-firman-Nya yang berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar-tawar lagi oleh seluruh umat Islam. Sementara hadis merupakan segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi segala sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, baik sebagai sumber hukum akidah Islam maupun menjadi sumber hukum dalam seluruh persoalan hidup umat manusia di dunia ini. Selanjutnya, untuk apa kita harus memiliki akidah Islam? Tujuannya yaitu yang pertama, dengan akidah Islam kita bisa mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Yang kedua, dengan akidah Islam, kita bisa memupuk dan mengembangkan dasar-dasar ketuhanan yang ada sejak lahir yang menjadi fitrah kita sebagai manusia. Yang ketiga, yaitu untuk memelihara manusia dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Dan yang keempat, yaitu untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Dengan akidah Islam, kita bisa menjalani seluruh kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan kita akan terhindar dari berbagai macam malapetaka yang akan menjerumuskan manusia pada kehinaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, pokok dasar akidah Islam itu paling tidak ada 3 yang terangkum dalam kalimat iman atau percaya, atau yang kemudian disebut dengan rukun iman. Yang kedua, pokok dasar akidah Islam adalah rukun Islam yang merupakan bagian dari ketaatan atau ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pokok dasar akidah Islam yang terakhir adalah ihsan. Iman artinya membenarkan dengan hati, tasdikun bil qalbi, mengucapkan dengan lisan, wa iqrarun bil lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan, wa amalun bil arkan. Inilah pengertian dari iman. Sementara itu, Islam artinya
tunduk atau berserah diri untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya, maka orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut dengan Muslim. Kemudian ihsan, yang merupakan pokok dasar ketiga dari akidah Islam, artinya perbuatan baik yang dilakukan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Inilah pengertian dari ihsan yang merupakan bagian dari pokok dasar dari akidah Islam. Para pembelajar yang dirahmati Allah, demikianlah uraian singkat dari materi tentang akidah Islam ya untuk pertemuan pekan ini. Tentu Bapak berharap semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, kalian diminta untuk melaksanakan uji kemampuan dengan menjawab beberapa pertanyaan. Inilah soal-soal yang harus kalian kerjakan sebagai soal latihan di rumahnya masing-masing. Yang pertama, apa yang kamu ketahui dengan akidah Islam? Yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk memantapkan keyakinan pada kebenaran akidah Islamnya? Kemudian soal yang ketiga, apa yang kamu lakukan jika ada orang yang kamu kenal mengaku mukmin tapi tidak meyakini rukun iman dan melaksanakan rukun Islam serta tidak berbuat baik kepada sesama? 3 pertanyaan ini yang harus kalian kerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Silakan dikirimkan hasilnya melalui link yang sudah ditentukan. Para pembelajar yang dirahmati Allah, demikianlah pembelajaran kita pada pekan ini. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan pembacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan jangan lupa jaga iman dan imun kalian. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.